Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 267. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Saat penutup ruang bawah tanah dilepas, Aditya juga sangat bersemangat. Untuk Aditya, dia sangat ingin melihat Melanie sekarang. Karena wanita ini benar-benar terlalu berbahaya. Aditya selalu merasa bahwa dia akan membuatnya sengsara. Mungkin ini adalah kelanjutan dari bayangan masa kecilnya. Rinal juga menelan. Dia juga berharap untuk melihat Melanie segera, dan ingin memberikan kontribusi besar di depan Aditya. Udara lembab melayang pergi, dan bau di ruang bawah tanah itu aneh. Itu sangat gelap sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Rinal berkata kepada pemuda itu, "Apakah ada senter?" Dia sangat perhatian. Segera, pemuda itu mengeluarkan senter di rumah dan menyerahkannya kepada Rinal. Rinal memotret ruang bawah tanah dengan senter. Segera sangat gembira. Di ruang bawah tanah, memang ada seorang wanita berpakaian bagus berusia 30-an, bersembunyi di sudut dan menggigil. Sial, kupikir ada sesuatu yang harus dikatakan tentang itu. Setelah sekian lama bermasalah, kamu juga tahu bahwa kamu takut. Rinal tersenyum pada wanita di ruang bawah tanah, dan dia menebak bahwa wanita ini adalah Melanie. Aditya juga buru-buru melihat ke ruang bawah tanah. Dengan cahaya senter, Aditya dapat melihat dengan jelas bahwa sosok dan penampilan wanita ini benar-benar Melanie. Tampaknya kerja keras terbayar. Akhirnya menangkapnya. Aditya bersemangat untuk sementara waktu. Dia memutuskan bahwa dia telah menangkap Melanie kali ini. Dan dia tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Dia harus meyakinkannya. Jika Anda tidak bisa meyakinkannya, bunuh dia. Kebencian tahun ini dengan darah. Pikirkan tentang itu. Aditya berkata ke bagian dalam ruang bawah tanah. Melanie, apakah kamu keluar sendiri? Atau biarkan aku menangkapmu? Melanie di dalam tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menggigil beberapa saat, lalu menjadi tenang. Aditya melihat bahwa dia diam dan tidak ingin mengobrol dengannya. Jadi dia berkata kepada Rinal, keluarkan dia. Turun ke ruang bawah tanah. Ada tangga di ruang bawah tanah, dan dua bawahan Rinal tahu bahwa Melanie ada di bawah. Jadi mereka tidak berani gegabah, dan mereka semua turun dengan tongkat. Aditya berpikir bahwa Melanie pasti akan menolak dengan putus asa. Tetapi yang mengejutkan, Melanie sangat stabil dan tidak menerbitkan pemberontakan. Sangat halus. Aditya sangat bingung, tapi dia tidak terlalu peduli lagi. Mari kita kendalikan Melanie dulu. Dua bawahan Rinal mengatur Melanie dan memintanya untuk menaiki tangga. Melanie sangat diam, tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak melihat ke arah Aditya, dan menaiki tangga. Aditya sedikit mengernyit. Dia merasa Melanie sangat tidak normal sekarang. Dengan sifat Melanie, emosinya cukup kuat. Bagaimana dia bisa begitu jujur? Ketika Melanie berdiri di depan Aditya, Aditya memandangnya dengan hati-hati. Benar. Ini Melanie. Aditya benar-benar bingung. Melanie di depannya pasti nyata. Karena penampilannya. Aditya telah lama tertanam dalam pikiran saya. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Aditya bertanya pada Melanie. Melanie menatap Aditya dengan dingin. Lalu menoleh ke satu sisi. Aditya mengertakkan gigi. Tetapi dia tidak memukul Melanie di sini. Dan berkata kepada Rinal, singkirkan. Rinal setuju dan meminta bawahannya untuk mengawal Melanie keluar. Menangkap Melanie. Batu besar di hati Aditya. Akhirnya mendarat. Dia akan membawa Melanie kembali ke kota Manado terlebih dahulu. Tetapi Aditya belum menemukan cara untuk mengirimnya pergi. Ngomong-ngomong, wanita ini juga cinta yang dalam dari ayah Aditya. Dan dia adalah ibu tiri Aditya. Aditya benar-benar tidak memikirkan bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Saudaraku, 100 miliarku. Pria muda itu tersenyum murahan pada Aditya, mengingatkan Aditya.
Tentu saja Aditya tidak melupakannya. Aditya harus selalu melakukan apa yang dia janjikan. Bawa dia ke kota Manado dan transfer 100 miliar ke kartu banknya. Kata Aditya kepada Rinal. Dimengerti. Rinal setuju. Dan kemudian membawa pemuda itu bersamanya. Pria muda itu masih sedikit ragu. Tetapi untuk 100 miliar, dia harus mengikuti Aditya. Aditya membawa pria ini dan Liswan bersamanya, dan memimpin kerumunan kembali ke kota Manado. Sepanjang jalan, Aditya merasa ada yang tidak beres. Kuncinya adalah itu berjalan terlalu lancar berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Melanie. Bagaimana mungkin wanita ini begitu jujur? Baru tertangkap, semakin memikirkannya, semakin Aditya bingung. Kepala Aditya semakin besar, jadi, tidak lagi dipikirkan. Mari kita bicarakan semuanya nanti. Segera, Aditya dan yang lainnya kembali ke kota Manado. Rinal meminta orang untuk mengambil orang itu untuk menarik uang. Itu Liswan. Tapi Aditya tidak membiarkannya pergi. Biarkan dia tinggal sementara di klub. Tinggal bersama Charlie dan Yanto. Saat ini, klub Leo sangat ramai. Rinal memimpin sekelompok pria, mengawal Melanie, dan memasuki kantor Leo. Leo tidak menyangka Aditya akan menangkap Melanie begitu cepat. Selama ini Leo tahu betul bahwa Melanie adalah masalah serius Aditya. Dan hari ini dia akhirnya menangkap wanita ini. Tuan Aditya, jalang ini mengarang segalanya. Bunuh saja dia, kata Leo kepada Aditya. Setelah mendengar ini, mata Melanie berkedip ketakutan, tetapi segera menjadi tenang. Adegan ini ditangkap oleh Aditya. Baru pada saat itulah Aditya menyadari bahwa ini tampaknya bukan Melanie yang sebenarnya. Segala sesuatu yang lain persis sama dengan mata Melanie, tetapi matanya berbeda dari mata Melanie. Melanie selalu menundukkan kepalanya sebelumnya, jadi Aditya tidak terlalu memperhatikan matanya. Dan baru sekarang dia melihat dengan jelas, matanya jauh dari mata Melanie. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ada dua orang yang terlihat sangat mirip di dunia ini? Hati Aditya tenggelam. Dia merasa situasinya tidak baik. Siapa kamu? Wajah Aditya sedingin es, dan dia menatap langsung ke arah wanita di depannya. Hehe, bagaimanapun juga ini masih Tuan Aditya. Kamu menemukan sesuatu yang salah denganku begitu cepat. Wanita yang mirip dengan Melanie berbicara. Pembukaan ini membuat Aditya semakin marah. Suara wanita itu jauh dari suara Melanie. Bajingan, kamu banyak berpura-pura. Di mana Melanie? Aditya bertanya dengan tajam. Ekspresi wanita itu berubah karena aura Aditya, tapi dia masih menyeringai di wajahnya. Aditya tidak percaya bahwa seseorang akan terlihat persis seperti Melanie. Dia merasa kulit wanita ini agak aneh. Jadi dia berjalan ke arah wanita ini. Aditya mengulurkan tangannya, lalu meraih wajah wanita itu. Apa yang kamu lakukan? Wanita itu menegur Aditya dengan keras dengan ekspresi malu, desir. Dengan tarikan tajam, Aditya merobek wajah wanita itu dalam sekejap. Bersambung.